Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap kalian dalam keadaan yang baik, tidak kurang satu apapun ya. Kakak senang bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Salam damai sejahtera dari sini. Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh sukacita ya hari ini. Karena apa? Karena kita mau bersekutu bersama-sama, bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Dan kita juga akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Mari teman-teman, kita mau mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita siap beribadah, bersekutu bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang indah berjudul Terpujilah Nama Allah, yang diambil dari Kidung Puji-Pujian Kristen atau KPPK nomor 11. Terpujilah Nama Allah. Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari teman-teman, kita bersatu hati, kita mau berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena nama-Mu lah yang layak ditinggikan dan diagungkan di atas segala-galanya. Kami bersyukur Bapa, kami dapat bersekutu bersama dengan Engkau, bersama dengan teman-teman kami dimanapun mereka berada saat ini. Kami ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hati, pikiran dan jiwa kami pada saat ini untuk dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat beribadah dengan penuh sukacita dan kami dapat menikmati kehadiran-Mu saat ini bersama dengan kami. Bapa, ampunilah segala kesalahan dan juga dosa-dosa kami. Kami tahu kami banyak menyakiti hati Tuhan dan juga banyak menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga Tuhan melayakkan kami untuk dapat datang kepada Engkau dan kami dapat menerima keselamatan yang hanya daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa dari Engkau. Dan saat ini kami siap untuk memulai ibadah kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang merindukan Engkau, merindukan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir bersama dengan kami saat ini dalam ibadah ini. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan ya teman-teman. Kita nyanyikan lagu Kau yang Terindah.
cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari teman-teman, kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh yang terindah, Engkau sungguh yang termanis di dalam hidup kami. Kami mencintai Engkau lebih dari apapun di dunia ini. Kami merindukan Engkau, kami merindukan perkataan-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong ajari kami murid-murid-Mu, kami anak-anak-Mu, haus akan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami pada saat ini. Dan Engkau yang urapi hati dan juga pikiran kami supaya kami hanya tertuju kepada Engkau. Kami duduk mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Ajari kami, bentuk kami dan ubahkan kami ya Tuhan pada saat ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, ya Tuhan yang berbicara saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Ada istilah yang berkata doa adalah nafas hidup orang Kristen. Teman-teman pernah dengar nggak? Betul ya, kita setuju ya dengan istilah ini. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Tentu saja sebagai seorang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Yesus, doa menjadi sarana untuk kita berkomunikasi kepada Allah yang kita percayai.
dua orang yang sering ngobrol, curhat, membicarakan apapun ya, pastinya hubungannya itu sangat dekat ya teman-teman. Nah, dalam kekristenan pun doa adalah simbol atau cerminan bagaimana hubungan kita dengan Allah kita. Nah, bayangkan ya teman-teman, teman-teman punya sahabat dekat pastinya. Dan kalau nggak ngobrol sehari aja itu pasti rasanya aneh ya, nggak ngobrol dengan sahabat kita. Bahkan dengan sahabat dekat kita bisa ngobrol apapun dengan bebas ya, tanpa batas, bahkan dibandingkan kepada orang tua kita sendiri. Nah, hubungan kita sebagai orang Kristen teman-teman dengan Allah seharusnya juga seperti itu, seperti kita kepada sahabat kita. Nah, Allah pencipta kita, Bapa kita, juru selamat kita, bahkan sahabat kita sendiri. Berkomunikasi dan membangun hubungan yang dekat dengan Allah, salah satunya ya melalui doa. Dan sebagai orang percaya, berdoa itu sudah menjadi nafas hidup seperti istilah di awal tadi. Jadi sesuatu yang auto, nggak perlu lagi diatur, nggak perlu lagi disuruh, nggak perlu lagi dijadwalkan ya teman-teman. Teman-teman ingat nggak, ada satu kisah di Alkitab yang menceritakan tentang Yesus yang berdoa kepada Allah Bapa di Taman Getsemani di momen-momen sebelum Yesus ditangkap untuk diadili. Nah, mari kita baca ya bagian Alkitab tersebut bersama-sama. Kita akan membuka Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai 46. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Mari kita baca sama-sama ya. Judul perikopnya di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ini peristiwa Tuhan Yesus yang berdoa sebelum ia ditangkap dan diadili. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam perayaan Jumat Agung, kemudian Paskah ya. Kita akan mengenang kematian Yesus di kayu salib yang menggantikan umat manusia. Karena upah dari dosa yang dibuat oleh manusia adalah maut atau kematian. Dan Yesus disalibkan untuk menggantikan kita menerima maut tersebut. Nah, sekarang kita kembali melanjutkan pembelajaran kita dari minggu lalu ya, tentang kisah Yesus yang sedang menuju ke jalan salib. Semakin dekat kita dengan momen Yesus disalibkan. Teman-teman, minggu lalu kita belajar bagaimana Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Sebagai simbol dari kerendahan hati Yesus sebagai pemimpin sekaligus guru dari murid-muridnya. Dan juga sebagai teladan bagi kita semua untuk kita mau melayani sesama kita, siapapun kita, dimanapun kita, dan sebagai apapun kita saat ini. Karena Yesus ingin murid-muridnya memahami bahwa relasi atau hubungan antara Allah dengan manusia itu bukan hanya sekedar hubungan antara pencipta dan juga ciptaannya saja. Atau hubungan yang hanya Allah berada di posisi yang lebih tinggi, kemudian manusia karena ciptaan berada di posisi yang lebih rendah. Nah, Yesus ingin mengajarkan bahwa hubungan antara Allah, Yesus Tuhan kita, dengan manusia, dengan anak-anaknya itu sangat spesial dan berharga ya teman-teman.
Allah itu hanya sejauh doa bagi kita anak-anaknya. Dan doa itulah yang menjadi kekuatan hubungan antara kita dengan Tuhan kita. Lewat doa seperti kepada sahabat kita ya, kita boleh curhat apa saja kepada Tuhan. Kita boleh mengadu, bahkan kita boleh minta tolong sama Tuhan. Tuhan tuh rindu untuk dicari oleh anak-anaknya, oleh kita semua. Nah, namun seringkali ya teman-teman, baik kakak atau mungkin teman-teman, kita banyak lupa nih betapa pentingnya doa ini. Bahkan tantangan kenapa kita tidak berdoa bukan hanya karena kita nggak tahu pentingnya doa itu, tapi karena kita menganggap hubungan antara kita dengan Allah, dengan Tuhan Yesus tidak begitu berharga. Jadi karena tidak spesial, maka kita tidak merasa bahwa doa ini menjadi hal yang penting, hal yang harus. Kalau kita menilai hubungan itu spesial ya, seperti antara kita dengan sahabat kita pasti nggak mau putus dan juga nggak mau jauh dari Allah ya teman-teman. Bahkan kita nggak bisa sehari aja tuh nggak ngobrol sama Allah lewat doa. Nah, kemudian tantangan lainnya apa? Tantangan lainnya adalah kita sering lupa berdoa. Apalagi kalau merasa doa kita tuh kok kayaknya nggak dijawab-jawab ya sama Tuhan. Udah berdoa berapa kali, tapi kok yang kita doakan itu nggak ada juga jawabannya, nggak juga terjadi perubahan dalam hidup kita. Bahkan apa yang kita minta sepertinya tidak dikabulkan oleh Tuhan, dan Tuhan menolak membantu kita atau mendengar doa kita. Karena itu kita jadi cenderung cepat menyerah saat berdoa. Kita nggak mau lagi berdoa atau kita memilih untuk ya udah nggak ngomong apa-apa lagi sama Tuhan. Kita berhenti berdoa. Artinya apa? Kita berhenti bernafas sebagai orang Kristen. Dan disitulah kita mengalami kematian rohani. Tema hari ini menarik. Tema hari ini berjudul push. Ini adalah singkatan ya. Kepanjangannya adalah pray until something happens. Ya, pray until something happens. Berdoalah sampai sesuatu terjadi, teman-teman. Dalam perikop yang tadi kita baca, Tuhan Yesus saja yang adalah Allah, dia berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Ya, Tuhan Yesus saja yang Tuhan Juru Selamat, dia berdoa. Yesus berdoa di Taman Getsemani pada waktu sebelum ia ditangkap untuk disiksa ya, dan disalibkan. Ini sebenarnya momentum yang sangat menegangkan ya teman-teman dalam perikop ini. Karena Yesus tuh sudah tahu persis apa yang akan terjadi setelah ia selesai berdoa. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan dalam perikop yang singkat ini, Yesus mampu mengajarkan kepada murid-muridnya, sekaligus kepada kita hari ini ya, bagaimana berdoa yang benar. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mampu berdoa sampai ada sesuatu terjadi. Mari kita belajar ya dari cara Yesus berdoa. Ya, yang pertama adalah milikilah kebiasaan doa yang baik. Kita kembali ke ayat 39 ya teman-teman. Di sana dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Di dalam ayat ini dikatakan Yesus tuh sudah biasa ya menuju Bukit Zaitun itu untuk berdoa. Yesus yang merupakan Tuhan, Juru Selamat, bukan hanya berdoa satu kali saja di Taman Getsemani ini. Dalam kalimat ini menjelaskan kepada kita bahwa berdoa bagi Tuhan Yesus adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu artinya sesuatu yang merupakan rutinitas, yang berulang-ulang dilakukan secara otomatis menjadi kebiasaan. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu untuk memiliki kebiasaan doa yang baik, teman-teman. Tadi sekali lagi dikatakan kebiasaan artinya tidak hanya terjadi satu atau dua kali, tetapi terus menerus menjadi otomatis. Sampai doa bagi kita semuanya bagaikan nafas. Ya, nafas itu kita nggak diatur ya, kita nggak mengatur bahwa sekarang harus tarik, habis itu buang, sekarang tarik, buang. Sepanjang kita beraktivitas dalam satu hari 24 jam itu, kita tidak mengatur bagaimana paru-paru kita bisa membuat kita bernafas. Nah,
hal yang sama, doa bagi anak-anak Tuhan harus menjadi sebuah kebiasaan. Bagaimana bisa kita memiliki kebiasaan doa yang baik? Tentu dengan melakukannya. Tanpa kita melakukan hal itu, maka tidak akan menjadi kebiasaan. Ya, jadikan doa sebagai kebiasaan kita semuanya. Tidak hanya doa sebelum makan, tidak hanya doa pas bangun tidur, tidak hanya doa sebelum tidur, atau mungkin tidak hanya doa sekali seminggu saat lagi ibadah, tapi berdoa setiap hari, berdoa setiap waktu. Saat kita semua merasakan sukacita, kita berdoa, bersyukur. Saat kita merasakan ketakutan, kita berdoa, minta tolong. Saat kita mengingat keluarga kita, mengingat teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita mendoakan mereka. Banyak sekali hal-hal yang bisa didoakan ya teman-teman. Jadi tidak ada alasan, aku bingung Kak, mau berdoa apa lagi, bukannya cuma gitu-gitu aja. Ya, jadi banyak sekali hal di sekitar kita itu yang butuh untuk didoakan teman-teman. Seperti Yesus ya, Yesus saat itu memiliki kebiasaan doa. Dia membangun kebiasaan doanya. Tentunya banyak sekali hal yang bisa didoakan oleh Tuhan Yesus ya sepanjang ia hidup sebagai manusia. Ia bisa mendoakan orang-orang di sekitarnya, murid-muridnya, para orang-orang yang sakit dia doakan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dia doakan. Ia berdoa kepada Allah Bapa tanpa henti. Jadi milikilah kebiasaan doa yang baik seperti yang Tuhan ajarkan teman-teman. Jangan lupa untuk juga memiliki sikap doa yang baik teman-teman. Di ayat yang ke-41 dikatakan, kemudian ia atau Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ini sikap yang sangat baik ya yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kebiasaan doa yang baik, tentu dengan sikap doa juga yang baik. Dalam kasus ini, Yesus memilih sebuah tempat ya, yaitu di Bukit Zaitun. Saat dia pergi ke sana bersama dengan murid-muridnya, ia pergi mengambil jarak ya, sepelempar batu katanya di situ jaraknya dengan murid-muridnya. Supaya apa? Ia mengambil jarak, memilih tempat yang khusus supaya lebih fokus untuk berdoa, lebih tenang ya. Jadi memilih tempat yang tepat juga untuk berdoa itu membuat kita lebih fokus dan juga meminimalisir gangguan atau distraction. Contohnya ya teman-teman lagi di tempat bermain, kan itu berisik ya, banyak sekali suara-suara yang akan membuat kita terganggu. Kita tidak akan bisa fokus ngobrol sama Tuhan. Ya, jadi jangan pilih tempat-tempat yang berisik, tempat-tempat yang akan membawa kita jadi gagal berdoa. Jadi kita perlu mencontoh bagaimana Tuhan Yesus juga berdoa. Kita saat sungguh-sungguh ingin berdoa, kita mengambil waktu, misalnya kalian ada kamar sendiri, kalian dapat berdoa di dalam kamar. Lalu kemudian saat keadaan mungkin di kamar sekalian sedang ada saudara kalian berisik bermain game, kalian mungkin bisa pindah ke ruangan lain, ke dapur atau ke tempat lain yang lebih tenang. Kemudian sikap doa yang baik juga ditunjukkan dari gesture kita ya teman-teman. Dari bagaimana kita mengambil sikap, melipat tangan, menutup mata, lalu kemudian kita bisa duduk ya dengan duduk dengan keadaan atau gesture yang sopan. Ya, kalau sikap Yesus saat dia berdoa di Taman Getsemani dikatakan tadi ia berlutut dan berdoa. Jadi teman-teman perlu ketahui di zaman itu orang berdoa itu umumnya dengan sikap yang berdiri ya, dan Yesus saat itu berlutut. Mengapa? Ya, Yesus berlutut menandakan betapa ia mengalami struggle. Dia benar-benar bergumul, dia benar-benar merasa sebagai manusia yang utuh 100% ya, sebagai manusia biasa, ia merasakan ketakutan dan kesakitan karena Yesus tahu siksaan apa yang akan ia alami sesudah itu. Dan teman-teman, Yesus tuh bukan takut ya karena tidak mau menjalani apa yang Allah Bapa sudah rencanakan kepada Yesus. Tapi sikap Yesus yang berlutut kemudian menunjukkan ketakutannya di dalam doa itu menunjukkan bahwa
Yesus 100% manusia, dalam kondisi itu pun bisa memiliki namanya perasaan takut. Nah teman-teman, bagaimana sikap kita berdoa pun juga itu mewakili perasaan kita kepada Allah. Ya kalau kita berdoanya sambil tiduran, asal-asalan, tentu itu sikap yang kita tunjukkan kepada Allah, artinya kita memang tidak sungguh-sungguh ingin berkomunikasi atau ngobrol dengan Tuhan. Karena saat kita berdoa, kita berbicara kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kita hormati dan kita muliakan. Jadi sikap kita tidak boleh asal-asalan dan sembarangan. Dan sikap doa ini pun juga yang menunjukkan bagaimana nanti Tuhan akan meresponi kita teman-teman melalui doa. Kalau kita saja mau datang kepada Tuhan lewat doa asal-asalan, tapi kemudian kita menuntut Tuhan menjawab doa-doa kita, ya tentu kita sangat egois ya. Tentu teman-teman percaya ya, saat seseorang bahagia, dia akan terlihat dari wajahnya, dari gerak-geriknya, bagaimana dia bahagia. Saat dia sedih, saat dia takut, pasti juga akan terlihat dari ekspresi wajah, dari gerak-gerik tubuh. Hal yang sama juga dalam doa, bagaimana kita sungguh-sungguh ingin minta tolong, ingin bersyukur kepada Tuhan, ingin minta pengampunan dosa, ingin meminta sesuatu kepada Tuhan. Dalam doa kita bisa menunjukkan itu kepada Tuhan ya, lewat ekspresi kita, lewat nada bicara kita, lewat posisi kita berdoa. Yang kemudian kedua adalah berdoalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, teman-teman. Dalam ayat 40 tadi dikatakan setelah tiba di tempat itu, ia atau Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Doa mengandung kekuatan, teman-teman, percaya nggak? Ketika anak Tuhan berdoa, kuasa Allah ada di dalam doa itu. Melalui komunikasi kita dengan Allah, di situ Allah juga menyatakan kuasanya kepada kita, teman-teman. Dan dengan berdoa, kita pun menyediakan waktu untuk Tuhan, bukan hanya kita yang bicara kepada Tuhan, tapi kita pun juga menyediakan waktu untuk mendengar suara Tuhan, suara Roh Kudus melalui hati nurani kita. Teman-teman pernah nggak berdoa terus kemudian kalian diam sejenak? Ya, kalian merasakan bahwa kalian betul-betul ada komunikasi kepada Tuhan, tidak hanya bicara saja gitu, menyampaikan Tuhan saya mau ini, Tuhan mohon supaya ini, Tuhan tolong ini. Tapi kalian tidak memberikan kesempatan waktu kepada Tuhan untuk menjawab doa itu. Yesus saat itu mengingatkan kepada murid-muridnya untuk berdoa. Supaya apa? Supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Baik Yesus sendiri maupun murid-muridnya saat itu, mereka masing-masing punya pergumulan, punya persoalan, punya masalah masing-masing. Ada tantangan yang mereka hadapi. Tentu saja saat itu tantangan yang Yesus hadapi adalah detik-detik sebelum ia akan menyelesaikan misi Allah Bapa dengan mati di kayu salib. Ya, untuk mengalahkan maut. Dan Yesus sendiri pun sangat tahu, ya, murid-muridnya pun juga punya tantangan dan masalah yang sedang dan akan dihadapi oleh mereka. Ya, dikatakan bahkan di perikop tadi mereka tertidur karena duka cita. Berarti memang ada masalah, ada pergumulan yang sedang dialami oleh murid-muridnya Yesus. Oleh sebab itu Yesus mengingatkan mereka untuk berdoalah supaya apa? Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apa maksud Yesus supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan? Ya, saat kita menghadapi suatu masalah, saat kita menghadapi sebuah tantangan, kita pasti akan cenderung untuk mencoba menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Sama halnya dengan murid-murid Yesus saat itu yang sedang penuh dengan tantangan dan juga persoalan. Kalau hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia biasa ya teman-teman, kita akan menjadi manusia yang sombong. Ya, bukannya berhasil mengatasi tantangan dan masalah, tapi kita malah jatuh dalam dosa kesombongan, bahkan dosa-dosa lain yang sudah mengintip di depan pintu kita untuk membawa kita sebagai manusia jauh daripada Allah. Jadi sebagai manusia kita punya kecenderungan untuk mengandalkan diri sendiri, atau bahkan kita lebih mengandalkan kuasa-kuasa di sekitar kita yang lebih menjanjikan, yang bisa menyelesaikan masalah kita. Tuhan Yesus tahu itu. Maka itu yang mengingatkan murid-muridnya dan mengingatkan kita juga supaya kita berdoa, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dengan berdoa, teman-teman, kita punya jalan untuk meminta kekuatan
kuasa dan pimpinan dari Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membantu kita keluar dari tantangan dan masalah yang sedang kita doakan, yang sedang kita gumulkan. Kita melalui doa mencerminkan bahwa kita mengandalkan Tuhan, kita mencari pertolongannya atas setiap masalah kita. Dengan mengandalkan Tuhan, tentu kita akan meresponi tantangan dan masalah itu dengan sikap yang baik dan juga benar. Kita terhindar dari pencobaan dan juga dari dosa. Di ayat yang ke-46 dikatakan, katanya kepada mereka, kata Yesus kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Untuk kedua kalinya Yesus mengingatkan lagi kepada murid-muridnya, "Bangun, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ini peringatan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya setelah Yesus selesai berdoa. Nah, teman-teman, dalam tiap persoalan atau masalah hidup yang kita alami, baik itu masalah di sekolah, studi kita, masalah di pertemanan, di rumah, di keluarga kita, apapun yang kita alami ya, jangan sampai kita kalah. Kalah dengan apa? Kalah dengan keakuan kita sendiri, kalah dengan kedagingan kita sendiri, kalah dengan kemalasan atau tawaran-tawaran dunia yang terlihat instan untuk menyelesaikan masalah kita. Tawaran-tawaran yang manis dari dunia itu hanya akan membawa kita jatuh ke dalam jurang dosa, teman-teman. Apakah teman-teman mau jadi budak dosa atau ingin menang atas tantangan-tantangan dan masalah itu? Apakah teman-teman ingin kemudian menyerahkan diri kalian kepada dosa yang bayarannya adalah maut dan kematian kekal, atau menyerahkan diri kepada kuasa dan juga pertolongan Tuhan untuk menerima kemenangan dan hidup yang kekal dari Tuhan? Pilihannya di tangan teman-teman semua, di tangan kita. Ya, jadi saat kita berada dalam masalah apapun, baik itu masalah kecil atau besar, datang kepada Tuhan lewat doa. Ya, datang kepada Tuhan, jangan kalah sama ngantuk, kalah sama main, kalah sama game, kalah sama apa lagi? Kalah sama hobi-hobi kita, nonton, nyanyi, dan lain semuanya. Kalahkan itu semua, teman-teman. Bangun dan juga berdoalah seperti pesan Tuhan kepada murid-muridnya. Ya, kita akan melihat janji Tuhan yang menolong dan juga menyertai kita. Teman-teman percaya, tidak ada masalah yang lebih besar dari Allah kita. Ya, Allah kita itu Allah yang sangat besar, yang mengatasi segala sesuatunya yang ada di dunia dan alam semesta ini. Bayangkan, Dia Allah pencipta kita. Kita pun hanya ciptaannya. Semua yang di sekitar kita yang bisa kita lihat juga adalah ciptaannya. Maka tidak ada alasan untuk meragukan kekuatan dan juga kekuasaan dari Allah kita. Kemudian hal yang berikutnya kita mau belajar ya dari Tuhan Yesus. Memiliki iman dan kepercayaan di dalam doa kita. Tadi kita sudah sepakat bahwa doa itu mengandung kuasa ya, ada kuasa Allah di situ. Dan dalam berdoa kita pun juga harus mengakui ya, ada iman dan kepercayaan yang kita sampaikan melalui doa-doa kita kepada Allah. Dalam ayat 42 tadi dikatakan dalam doanya Yesus kepada Allah Bapa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ya. Dengan iman dan dengan kepercayaan, Yesus yakin dan percaya Allah Bapa di sorga yang mengutus Yesus ke dunia untuk menjalankan misi menjadi juru selamat bagi manusia tidak akan pernah meninggalkan Yesus bahkan di saat sulitnya. Ya, tidak akan pernah mengecewakan Yesus bahkan di saat sulitnya. Dan Allah Bapa di sorga yang mengirim Yesus ke dunia tidak akan meninggalkan Yesus seorang diri sekalipun Yesus disalib dan harus turun dalam kerajaan maut. Ya. Ada iman, ada kepercayaan dari Yesus saat ia berdoa kepada Allah Bapa. Ia tahu ia berdoa kepada siapa. Yesus tahu bahwa Allah Bapa yang ia sampaikan doanya itu akan menjawab dan akan menyertai Yesus. Ya, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu berdoa dengan iman dan kepercayaan. Saat teman-teman sedang sakit, teman-teman berdoa
minta kepada Tuhan kesembuhan. Milikilah iman dalam hati teman-teman saat berdoa, bahwa saat teman-teman meminta kesembuhan dari Tuhan, kesembuhan itu sedang terjadi dan sudah teman-teman terima. Maka hal itu pun yang akan teman-teman dapatkan dari Tuhan. Saat teman-teman ingin berprestasi di sekolah, minta kepada Tuhan supaya teman-teman menjadi pintar, berhikmat, bisa belajar dengan sungguh-sungguh, ujian bisa lulus, bisa ranking 1. Ya, teman-teman berdoa dengan iman bahwa teman-teman saat ini juga sudah menerima hikmat dan juga kepintaran dari Tuhan. Jadi maksudnya teman-teman jangan ragukan kepada siapa kita minta tolong itu. Ya, jangan meragukan Allah Bapa kita, jangan meragukan Tuhan Yesus. Saat kalian berdoa, yakinlah juga dalam hati kalian Tuhan sedang dan juga akan menjawab doa teman-teman semuanya. Dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita dikatakan, bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini juga hal yang penting teman-teman. Kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta kita. Ia yang sanggup mengerjakan segala sesuatu dan memberikan apa yang bahkan menurut kita tidak layak kita terima. Dia sanggup memberikan apapun yang Ia kehendaki untuk demi kebaikan kita. Sikap Yesus di sini, Ia tidak meminta apa yang Ia kehendaki atau apa yang Yesus mau saat itu supaya terjadi. Tapi Yesus percaya kepada kuasa Allah, bahwa kuasa dan juga kehendak Allah, rencana dan juga rancangan Allah bagi Yesus itu adalah yang terbaik. Tidak ada alasan untuk Yesus untuk meragukan Allah. Makanya Ia percaya biar kehendak Allah saja yang terjadi, bukan kehendakku. Begitu juga kita saat berdoa. Jangan kita memaksa kepada Allah untuk menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena Allah kita yang paling mengerti apa yang kita butuhkan. Allah kita yang paling mengerti apa yang baik bagi kita saat ini dan juga di masa depan kita. Maka dalam setiap doa kita, hendaknya kita mengakhirinya dengan biar kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendakku. Ya, biar kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan sekolah kita, studi kita, pertemanan kita, keluarga kita, ya, apapun yang kita jalani, biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Kita boleh menyampaikan keinginan kita, harapan-harapan kita kepada Allah, itu sangat boleh, ya. Tapi kita tidak punya hak untuk memaksa Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kita minta, karena Ia yang lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Jadi kita percaya saja bahwa Ia akan menyediakan apa yang tepat untuk kita di waktu yang tepat juga. Kemudian ayat 43 dikatakan di sana, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini yang sangat ajaib teman-teman. Dari proses tadi Yesus berdoa, Ia menyediakan tempat khusus, Ia memiliki sikap doa yang khusus, Ia berlutut, Ia berdoa dengan kesungguhan, ya, bahkan dikatakan tadi di perikop ini sampai Ia keringatnya berbulir-bulir seperti darah gitu ya. Berdoa dengan sangat sungguh-sungguh, ya, menyampaikan apa isi hatinya kepada Allah Bapa. Bahkan Ia mengakhiri doanya, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Lalu kemudian di ayat 43, seorang malaikat dari langit yang dikirim dari Allah Bapa menampakkan diri kepada Yesus, memberi kekuatan kepada Yesus. Ya, luar biasa. Allah melihat kesungguhan hati Yesus dalam doanya, melalui doanya, dan Ia bahkan sanggup mengirimkan seorang malaikat untuk saat itu juga memberikan kekuatan kepada Yesus yang ketakutan, yang lemah. Hal yang sama bisa Allah Bapa lakukan kepada kita teman-teman saat ini. Saat kita berdoa dalam masalah kita ketakutan, kita sampaikan itu kepada Tuhan. Allah mengirim malaikat untuk menyertai kita, memberikan kekuatan. Apa tandanya? Ada damai sejahtera dalam hati kita. Ada sukacita setelah kita berdoa kepada Allah. Itulah tanda Allah menjawab doa kita. Tidak perlu
melihat tanda-tanda misalnya minta sembuh, tring langsung sembuh gitu ya, panas langsung hilang gitu kan, virus langsung pergi. Enggak, bukan tanda-tanda mujizat yang spektakuler seperti itu. Tapi tanda seperti kita merasakan damai sejahtera, ketenangan, bahagia, sukacita setelah berdoa, itu pun juga jawaban dari Tuhan, seperti yang terjadi dalam doa Yesus ya. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberikan kekuatan. Itu yang Yesus butuhkan saat itu, dan itu yang Allah Bapa berikan kepada Yesus. Hal yang terakhir teman-teman, melalui doa kita tunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Dalam ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, ini ibaratnya berdoa yang betul-betul dengan ketakutan penuh gitu ya, sampai berkeringat, sampai peluhnya itu atau keringatan menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Teman-teman bayangkan ya, saat teman-teman dalam keadaan panik, takut bukan main ya, pasti itu kacau balau dalam tubuh kita ya. Kita menjadi keringat dingin di tangan, badan bergetar, tubuh jantung jadi berdebar begitu kencang ya, muka pucat ya. Itu yang sedang Yesus alami saat itu, saat berdoa ya. Titik darah bertetesan ke tanah ya, keringatan seperti titik darah. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Ini juga yang Tuhan ajarkan kepada kita teman-teman. Yesus sangat ketakutan, tapi saat dia takut makin bersungguh-sungguhlah ia berdoa. Bagaimana kita teman-teman? Saat kita takut, ya, apakah kita makin bersungguh-sungguh berdoa, atau kita malah jadi lupa, udahlah, langsung kabur aja lari gitu ya? Atau kita udah nggak sempet lagi berdoa, ngapain sih udah buru-buru cari minta tolong atau gimana ya? Tapi Tuhan ajarkan di sini ya, saat dia makin takut, ya Yesus makin takut, makin sungguh-sungguh ia berdoa. Yesus mau juga kita sebagai anak-anaknya saat kita mengalami ketakutan, mengalami tantangan, masalah, ya kita ingin meminta sesuatu yang belum kita lihat jawabannya. Sabar, teruslah berdoa. Sungguh-sungguhlah berdoa ya, sungguh-sungguh dalam doa itu. Jangan hanya sekali, dua kali tidak ada lagi jawaban terus kemudian berhenti. Tapi semakin kita belum lihat jawabannya, semakin kita takut, semakin ada masalah itu ya, semakin tantangan itu menghadang kita, harus kita makin lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Pada hari ini kita banyak belajar ya dari doa Yesus Taman Getsemani. Kita tadi sudah belajar untuk memiliki kebiasaan doa yang baik, baik itu waktu doa, tempat doa, sikap doa. Kemudian berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Lalu berdoa dengan iman dan kepercayaan kepada Allah bahwa saat itu juga Allah menjawab doa kita. Lalu yang terakhir, kita tunjukkan kesungguhan kita melalui doa. Kita mau belajar mulai hari ini dan kedepannya saat tantangan atau masalah hidup menghampiri kita ya teman-teman, kita mau datang kepada Tuhan melalui doa. Kita mau curhat, kita mau ngomong, kita mau terus punya kebiasaan doa yang baik ya, sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkenan menjawab doa-doa kita, dan kita melihat jawaban doa itu indah pada waktunya. Baik teman-teman, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaan
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman yang Engkau ajarkan kepada kami pada hari ini. Kami mau memiliki sikap doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kami sadar kami adalah anak-anak yang masih sangat lemah. Kami banyak sekali melupakan waktu-waktu kami untuk berdoa kepada Tuhan. Bahkan seringkali kami juga menyerah dalam doa-doa kami karena kami tidak kunjung mendapati jawaban dari doa-doa kami ya Tuhan. Kami minta ampun untuk semua kelemahan kami, namun karena itu kami membutuhkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Kami percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Engkau hanya sejauh doa bagi kami. Kami mau Tuhan untuk memiliki kebiasaan dan sikap doa yang baik, yang benar seperti Tuhan ajarkan. Kami juga mau untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam doa kami kepada Tuhan. Bukan hanya meminta, namun kami juga mau duduk mendengarkan jawaban doa daripada Tuhan. Tuhan, kami juga meminta pimpinan dari Roh Kudus-Mu supaya kami terus dapat menguatkan hati kami. Dalam doa-doa kami lebih lagi setia datang kepada Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Engkau yang mengerti apapun masalah dan tantangan hidup yang kami sedang alami saat ini. Sebab itu Tuhan, hanya kepada Tuhan kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapakku, terima kasih Bapa kami yang kami cintai. Biarlah Engkau yang terus kami muliakan dalam doa-doa kami, dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Yesus. Saat ini kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk memiliki kebiasaan doa yang baik mulai dari hari ini, supaya Tuhan lebih berkenan kepada kita. Dan apapun yang kita doakan kepada Tuhan, kita akan segera melihat jawabannya. Kita akan melihat janji-janji Tuhan kepada kita, anak-anak yang setia mencari Dia. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.